Episode kali ini diawali dengan seorang anak yang mengadu ke Pak Baik tentang rencana pengkaburan mereka. Dan anak ini kita sebut sebagai nomor 7. Saat dia kembali ke kamarnya, sepertinya Yunjae tahu tentang pengaduan ini. Ternyata dugaan aku benar, Sunghun memang sengaja melakukan hal ini agar dia bisa mengelabui polisi. Dan dia akan membantu adiknya serta Eunki untuk mencari pelaku sebenarnya. Lalu Sunghun meminta penjelasan kepada Sungjun tentang bukti yang sudah ditemukan di mana semua itu mengarah ke arah dirinya. Kemudian Sungjun menjelaskan alasannya kenapa dia mendatangi rumahnya Jung Manchun. Yang dimana saat dia datang dia malah mendapati istri Jung Manchun itu sudah ditusuk dan Wonwong mengambang di kamar mandi. Syukurnya Wonwong masih bisa diselamatkan, yang berarti pelakunya yang membunuh Wonwong setelah Sungjun keluar dari motel itu. Sungjun ini sering banget mimpi buruk tentang masa lalunya, yang menurut aku memang dia kayaknya kurang ingat deh. Kemudian Eunki memberikan salah satu bajunya ke Sungjun yang dipakai Sungjun itu kyo banget ya. Lalu Sunghun memberikan dia beberapa pakaian, borgol, uang, motor, dan juga handphone, serta handphone untuk Eunki yang khusus komunikasi mereka bertiga. Oh iya, Pak Baik kan juga punya rekaman itu, sehingga Sungjun langsung OTW. Saat Sungjun menggeledah kamar Pak Baik, gak lama kemudian Pak Baik datang. Syukurnya Sungjun bisa kabur, tapi rekamannya udah hilang. Apa Sungjun menemukannya? Yah, itu membuat Pak Baik cukup kesal dan akhirnya dia ngamuk, yang kemudian istrinya terlempar dan akhirnya istrinya juga meninggal. Keren banget acting Pak Baik ya, semua emosi dapat dalam satu adegan, luar biasa. Lah, yang ternyata Sungjun gak dapet rekamannya, jadi yang nyuri si pelaku. Dan benar, ternyata pelaku sudah menemukannya duluan. Bukan dikubur ataupun dikremasi, mayat istri Pak Baik malah dibekukan olehnya. Pada saat itu, Sunghun melihat ada drone yang berarti merekam kejadian pada hari itu dan dia akan menyelidikinya. Pak Choi sedang mengintai Yuna dan dia senang ketika Yuna menjadi penumpangnya. Pak Choi membawa Yuna ke tengah hutan dan sempat Yuna nelpon Eunki untuk meminta tolong. Yah, tapi gak lama kemudian Eunki dan para polisi sedang mencari keberadaan Yuna, yang syukurnya Yuna masih selamat. Saat diminta keterangan, Yuna ingat kalau pelakunya memiliki tato di lengan. Lalu Pak Baik menemui Pak Choi tentang pelaku yang dicurigai oleh Pak Choi, yang ternyata Pak Choi curiga dengan orang lain yang dia bilang nomor 7. Kemudian Choi Eunki menunjukkan yang digambar Yuna ke Sungjun dan betul Sungjun sudah tahu kalau itu adalah Pak Choi. Dan dia menduga jangan-jangan pembunuh Yum Ho Jin juga Pak Choi. Sungjun ingat dia pernah menemukan patahan kuku Yum Ho Jin dan dia sudah memberikannya ke lab forensik, tapi hasilnya belum keluar. Saat dia mendatangi bagian forensik, dan benar aja ada DNA asing di dalam kuku itu. Bukti tersebut dikirim ke kantor polisi. Si detektif songong yang malah menemukannya dan langsung memberikannya ke kepala Yom. Pak Yom malah bilang untuk ini dirahasiain. Ada seseorang yang mendatangi rumah Pak Choi. Dan aku tetap curiga sama ini anak yang mungkin dia salah satu anak yang kabur dan berkomplotan sama si nomor 7. Saat Sungjun mendatangi rumah Pak Choi, dia mendapati Pak Choi sudah sekarat dan dia menemukan handphone Pak Choi di atas jam dinding. Ternyata Sungjun membawa HP Pak Choi dan di dalamnya ada sebuah rekaman. 들어와. 혹시나 했는데 정의사였나?
널 쳐다봤는데 그때 형님을 미친 개라고 불렀지. 노려보면 네가 바로 그때 거기 있었던 원이라는 걸. 24번? 24번 때문에 이 난리를 피우는 거야? 그래서 걔가 죽은 건 너 때문이잖아. 안 했어도 그 애 안 죽었어. Nah kan langsung dipukul. Banyak ngemeng sih. Sebagai hakim, Sung Hun membayangkan bagaimana penglihatan Pak Choi pada ruang sidang. Kemudian Sung Jun menganalisis isi rekaman itu. Begitu juga dengan Sung Hun, terutama di hentakan kaki. Yang menurut dia hentakannya itu cukup berbeda, berarti kayak pincang gitu ya. Saat dipraktekkan oleh Sung Jun, dia langsung ingat itu hentakan kaki siapa. Wah Deba, nggak ketebak banget dramanya, seru abis. Tapi aku heran, kenapa ya di Korea sana ratingnya rendah? Padahal menurut aku dramanya seru loh. Tapi nggak tahu ya menurut orang Korea sana, atau memang saingannya juga ketat-ketat. Nah, menurut kalian gimana? Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.